nama Tuhan. Kita semua boleh datang ke tempat Tuhan, ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena Dia adalah baik. Allah yang terus memelihara jiwa kita, hidup kita sepanjang hari. Haleluya, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu segenap tubuh jiwa roh kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini atas kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa. Dan pagi hari ini kami akan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Siapapun yang ambil bagian saat pagi hari ini, kiranya pengurapan Allah turun atas kami semua tanpa terkecuali setiap jemaat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi, menjamah kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan, boleh dibangkitkan oleh karena kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Jemaat sombong bagi diri. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
segenap hati kita. Kembali lagi Bapak untuk persembahan. Tubuh kami adalah bait yang kudus di hadapan-Mu. Karena itu ya Yesus, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam hadirat-Mu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan.
Yesus kita baik. Dia yang tidak pernah berubah kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Yesus yang telah menang dan kayu salib, yang menang dari kematian. Haleluya. Terima kasih ya Bapak bahwa kami semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama kami. Apapun Tuhan yang terjadi, kami percaya Engkau memampukan kami, menguatkan kami. Karena Allah yang Immanuel terus beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami yakin bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Karena kuasa Roh-Mu akan menyatakannya bagi kami Bapak. Terima kasih. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, akhiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kemenangan
yakin Kau hadir di sini. Amin Yesus. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan bergerak di dalam pribadi kami. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Habis kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami teramat sangat yakin ya Yesus bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ketika Engkau hadir ada kuasa Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan. Sanggup menjangkau hidup kami. Engkau yang menilik hati kami satu persatu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan permasalahan jemaat-Mu saat pagi hari ini. Mari Roh Kudus Allah Engkau lawat mereka Tuhan secara pribadi. Ketika kami pulang Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disegarkan oleh kuasa firman-Mu. Bapak, sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Kami percaya bahwa ketika firman ditaburkan, ada kuasa Roh Allah yang bekerja secara dahsyat mengalir Bapak. Urapi hamba-Mu tanpa tidak terbatas ya Bapak. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi sepanjang hari ini. Kami boleh dikuatkan, disegarkan dan dipulihkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. 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 Masih ada suaranya? Kalau dalam suasana mati lampu seperti ini, maka pujian kita itu terasa murni. Karena seluruh hati dan kita, suara yang Tuhan berikan, kita memang sungguh-sungguh dedikasikan buat Tuhan. Dan Tuhan percaya setiap pujian yang dinaikkan dengan hati yang murni, hati yang penuh dengan kesungguhan, Tuhan akan memberkati juga dengan berkat-berkat yang murni, berkat-berkat yang datang dari surga buat setiap orang yang memuliakan Tuhan dengan kesungguhan. Tuhan memberkati saudara. Mudah-mudahan saudara yang di belakang juga masih bisa dengar suara saya. Bu Dewi bisa dengar? Nggak bisa dengar ya? Kalau gitu saya turun aja ke bawah supaya suaranya bisa lebih kedengaran. Saudara, pagi ini saya ajak saudara untuk belajar dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12.
Semoga saudara bisa dengar suara saya. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah kuat dalam peperangan rohani. Nah, rupanya judulnya udah dipersiapkan untuk mati lampu. Menghadapi peperangan rohani, kita tidak tahu bentuknya kayak apa, tetapi seringkali itu mengganggu kita untuk melayani Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari kesimpulan Rasul Paulus yang dia sampaikan di akhir surat yang ia berikan kepada jemaat di Efesus, di dalam pasal 6 yang kita lihat ini. Jadi di dalam surat kepada jemaat di Efesus ini, Paulus banyak sekali berbicara tentang pergumulan kehidupan orang percaya, pergumulan anak-anak terang di dalam mempertahankan kualitas kehidupan terangnya di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, apa kemudian yang menjadi kesimpulan dari kehidupan yang perlu dibangun oleh anak-anak Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang telah mendapat terang, sebagai manusia yang telah diciptakan baru, manusia baru di dalam Tuhan? Nah, inilah ayatnya yang kemudian kita baca di dalam pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-12 yang berisi tentang kesimpulan dari catatan Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini. Dan kita akan mempelajari beberapa poin yang hari ini kita akan lihat bersama-sama. Saudara, yang pertama kita akan lihat bahwa Paulus memberi kesimpulan melalui sebuah gambaran tentang kehidupan yang dijalani oleh orang-orang percaya. Nah, apa yang ia simpulkan? Yang pertama, bahwa hidup kita ini, hidup yang Bapak, Ibu, dan Saudara jalani ini adalah kehidupan yang dipahami sebagai sebuah peperangan rohani. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Paulus, bahwa perjalanan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam hidup ini, apa yang kita hidupi hari-hari ini, apa yang saudara sedang jalani sekarang, itu tidak lebih adalah sebuah peperangan. Itu yang mau dia gambarkan, ya. Ketika Rasul Paulus menggambarkan ini, pertanyaannya adalah apa tujuannya? Sehingga Paulus menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu adalah sebuah peperangan. Apa maksudnya ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan itu adalah sebuah peperangan? Mengapa tidak diberi gambaran lain? Kok tidak diberi gambaran yang lebih sejuk, gambaran yang lebih tenang, gambaran yang lebih membahagiakan? Mengapa harus diberikan sebuah gambaran perang? Tentu saudara, jawaban atas pertanyaan itu bisa kita temukan dari bagaimana orang-orang pada masa itu mencoba memberikan gambaran. Gambaran perang, gambaran pertandingan, memang itu adalah sebuah gambaran yang terlihat jelas di dalam Alkitab. Dan menurut saya, saudara, sampai hari ini gambaran itu cukup relevan dengan hidup kita hari-hari ini. Bahwa kita sedang bergumul, kita sedang bertanding, atau pakai gambaran yang lebih ekstrim, kita sedang berperang dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita tidak memahami ini, maka tentu kita tidak bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah, salah satu tujuan yang saya lihat dan saya temukan ketika membaca catatan dari Rasul Paulus di dalam kesimpulannya ini adalah bahwa gambaran tentang perang
yang diberikan kepada kita adalah dalam rangka membuka cakrawala cara pandang diri kita untuk sungguh-sungguh dengan memahami gambaran perang tadi, kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat untuk berjuang, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat untuk tidak pernah menyerah, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghadapi kehidupan dengan kekuatan dan semangat untuk tetap memperjuangkan kemenangan-kemenangan itu bagi kita. Nah, ini saya kira hal yang penting yang kemudian menjadi sorotan Rasul Paulus bagi kita, bahwa gambaran tentang perang tidak harus kita pikirkan sebagai sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi pribadi yang saling membenci dengan orang lain. Tidak. Ya, kita belum sampai kepada bagian kedua, tapi nanti akan lebih jelas di sana. Tetapi ketika Paulus ingin menggambarkan kehidupan ini sebagai peperangan, memang pada waktu itu kehidupan manusia zaman itu memang tidak bisa dipisahkan dari perang. Romawi menguasai negara-negara, daerah-daerah itu dengan perang. Paulus juga melihat bagaimana kehidupan pada waktu itu dipenuhi dengan perang. Tapi paling tidak ketika kita mendapatkan gambaran tentang perang itu, satu hal yang baik yang kemudian kita bisa terima di dalam kenyataan hidup ini, bahwa kita dipersiapkan menjadi pribadi yang kuat. Kita dipersiapkan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Kita dipersiapkan menjadi pribadi yang mau berjuang. Nah, fakta atas kehidupan itulah yang kemudian membuat kita memikirkan kembali seluruh proses perjalanan kehidupan kita hari ini. Jadi, mengapa hidup itu digambarkan sebagai sebuah peperangan? Ya, memang kenyataannya kita menghadapi tantangan. Saudara hari ini menghadapi pergumulan. Saudara hari ini tentu menghadapi juga banyak masalah di dalam kehidupan. Analogi perang kemudian mengingatkan kita, oh iya, memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak gampang. Hidup ini penuh dengan tantangan. Maka saya harus memiliki cara pandang seperti ini. Karena kalau orang melihat bahwa hidup ini ya santai-santai saja, menghadapi pergumulan dia tidak siap, menghadapi tantangan dia nggak siap, menghadapi peperangan dia nggak siap. Nah, cenderungnya seperti apa? Menyalahkan Tuhan. Cenderungnya seperti apa? Menyalahkan orang lain. Cenderungnya seperti apa? Menyalahkan kondisi. Karena dia merasa bahwa kehidupannya tidak nyaman. Mengapa seperti ini? Kenapa dia menyerang saya? Kenapa dia membenci saya? Kenapa dia menghalangi apa yang saya inginkan? Orang-orang yang tidak memiliki cakrawala pemahaman bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan akan bertanya seperti itu. Tapi kalau orang sadar bahwa hidup ini perang, dia tidak perlu tanya, kenapa musuh nyerang saya ya? Kan tidak perlu tanya, karena memang ini perang. Apakah Anda mau bertanya, kenapa kamu tembak saya? Kenapa kamu mengganggu saya? Kenapa kamu mengambil wilayah saya? Ada nggak orang perang tanya begitu? Udah di ujung perang, udah di ujung arena, ngapain kamu pukul saya? Ya namanya bertinju terus ngapain? Namanya orang di ring tinju, masa harus peluk-pelukan atau urut-urutan? Kan enggak. Di dalam ring tinju, ya orang bergumul. Di dalam arena sepak bola, yang orang berusaha menggolkan. Masa kemudian kipernya di sebelah sini bertanya, ngapain kamu golin sini? Ya tujuan dia bertanding memang dia mau menggolkan gawang itu. Nggak usah protes dan nggak perlu tanya. Semakin banyak bertanya untuk hal yang tidak perlu, dia akan semakin menguras tenaganya. Semakin bertanya untuk sesuatu yang tidak penting dalam hidupnya. Buang tenaga kan? Bertanya, kenapa Tuhan hidupku seperti ini? Ya memang
Hidup itu peperangan. Puji Tuhan. Saya kembali menimbang. Orang bertanya, mengapa hidup seperti ini Tuhan? Orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah perang, tidak akan pernah berpikir lagi mengapa musuh menyerang saya. Tetapi dia mulai berpikir, bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang menang? Bagaimana saya bisa kuat di tengah-tengah pertandingan ini? Bagaimana saya bisa mampu menghadapi peperangan ini? Nah, ini tujuan dari sebuah penggambaran bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini adalah sebuah peperangan, membuka cakrawala hidup kita untuk berjuang menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan kita. Yang kedua, saudara, gambaran dari Rasul Paulus tentang kehidupan yang penuh dengan peperangan ini mengingatkan kita bahwa musuh-musuh kita itu adalah penguasa roh jahat. Gambaran ini kemudian mengingatkan kita bahwa sumber dari kejahatan itu adalah kekuatan jahat. Kekuatan jahat. Sumber dari segala kejahatan itu ditunjukkan oleh Rasul Paulus datang dari kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Implikasi dari pemahaman ini apa? Implikasi dari pemahaman ini, musuh kita di dalam situasi peperangan itu bukanlah manusia. Bukanlah manusia. Tetapi musuh kita adalah kuasa-kuasa jahat. Roh-roh jahat. Pertanyaannya, apakah kemudian keyakinan kepada hal itu, keyakinan bahwa musuh-musuh kita itu adalah roh jahat, itu bagian dari usaha kita melempar tanggung jawab kita yang sebenarnya sering berbuat dosa. Yang berbuat dosa kita yang disalahkan setan. Yang berbuat dosa kita yang difitnah iblis. Mungkin orang bertanya, kalau kita melemparkan kesalahan kita kepada iblis, apakah ini melepaskan tanggung jawab kita? Nah, saya jawab di sini, saudara, tentu tidak. Tentu tidak. Tentu kita tidak sedang melemparkan tanggung jawab kita kepada iblis. Tentu kita tidak sedang melemparkan tanggung jawab kita kepada iblis. Tetapi dengan cara memahami bahwa kuasa-kuasa jahat adalah musuh utama dari diri kita, kita diingatkan pertama bahwa musuh kita itu bukan manusia. Sehingga kalau kita itu merasa disakiti oleh orang lain, merasa dilukai oleh orang lain, kita bisa membenci dosanya, kita bisa tidak suka dengan perbuatannya, tapi kita tidak dibawa untuk membenci pribadi. Nah, ini kan menolak. Ketika kita tahu bahwa penyebab dari segala kejahatan itu adalah kuasa-kuasa jahat, maka pandangan ini tidak hanya sekedar sebuah bagian dari upaya kita melemparkan tanggung jawab, bukan itu maksudnya. Tetapi bagian ini justru mengingatkan kepada kita bahwa musuh sebenarnya di dalam perjuangan dan peperangan kita itu bukan manusia-manusia, tetapi kuasa jahat. Pandangan ini justru menolong kita untuk bisa
proporsional melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa membenci perbuatannya, tapi kita tidak membenci orang. Jadi kalau ditanya apakah pandangan ini kemudian membuat kita melemparkan tanggung jawab dosa kita? Tidak. Tetapi justru mengingatkan bahaya yang sama ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita berkata bahwa musuh-musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara, maka kita ingin mengatakan bahwa apa yang diperbuat saudaramu yang menyakiti engkau itu bisa ada di dalam dirimu juga. Kuasa jahat yang telah menguasai hidup saudaramu pada saat yang sama juga bisa menguasai dirimu. Jadi kesadaran kita bahwa musuh-musuh kita itu adalah pribadi dari roh-roh jahat itu. Pertama, mengingatkan bahwa musuh kita itu bukan manusia. Kedua, bahwa setiap orang dapat ditaklukkan. Setiap orang berpotensi untuk dijadikan atau dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat itu. Ya. Jadi ketika Paulus mengingatkan pergumulan-pergumulan kita dengan mengatakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Dia mengingatkan bahwa dalam setiap konflik kehidupan kita, dalam setiap perjuangan hidup kita bukan bermusuhan dengan manusia. Sehingga saudara masih tetap bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti hatinya. Kau masih bisa berdoa supaya Tuhan menolong dia untuk dia terlepas dari pengaruh kuasa jahat. Karena engkau tahu dia sedang diikat oleh kuasa jahat. Dia sedang diikat oleh pengaruh jahat. Dia sedang dikuasai oleh pengaruh kejahatan. Ketika saudara tahu bahwa orang yang seperti ini yang kemudian melukai saudara, orang yang seperti itu melukai saudara, saudara bisa tersakiti oleh perbuatannya. Tapi saudara tidak akan membenci dia karena saudara tahu bahwa dia berbuat seperti itu. Dia melukai saya karena sedang dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Maka kita bisa berdoa. Karena kita bisa minta kepada Bapa. Dan kita tidak akan pernah membenci orang itu seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu dia sedang dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Dan saya pun bisa dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar jika saya tidak menjaga hidup saya sungguh-sungguh di hadapan. Ini poin yang kedua. Di dalam dunia peperangan ini, kita disadarkan bahwa musuh yang sejati di dalam diri kita itu bukan sesama kita, bukan manusia-manusia, tetapi kuasa-kuasa jahat yang dapat menguasai, dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, pandangan ini tadi kemudian menolong kita. Pandangan seperti ini membuat kita sadar siapa orang-orang. Mereka bukan musuh-musuh. Sekalipun mereka sudah melukai kita, mereka bukan orang-orang yang perlu kita musuh. Karena mereka bukan musuh kita yang sesungguhnya. Musuh kita yang sesungguhnya adalah kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi. Pemahaman ini menolong kita untuk lebih jernih memahami setiap persoalan. Ketika engkau berhadapan dan seakan-akan dalam tanda kutip perang dengan bagian dari anggota keluargamu, perang dengan suamimu, perang dengan istrimu, perang dengan sesama orang yang ada di sekitar, engkau bisa berpikir lebih jernih. Jangan-jangan memang dia sedang dikuasai
oleh pengaruh yang jahat. Sehingga kita tetap bisa mengasihi pribadinya. Kita membenci perbuatannya, tapi kita mengasihi dia. Sehingga kita bisa berdoa, Tuhan, bukakan hati. Tuhan, tolong pimpin kehidupannya. Tuhan, tolong selamatkan dia. Tapi kalau yang saudara anggap musuh itu adalah memang sesamamu, wah, itu bisa benci 7 turunan. Sampai kiamat saudara benci. Kenapa? Ya dia musuh saya. Dia memang, wah udah. Kalau sudah seperti itu, ada pengampunan? Susah kan? Mau mengampuni? Sulit. Mau memberikan maaf? Susah. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa musuh yang sebenarnya itu ya dia itu. Tapi ketika kita sadar bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah kuasa-kuasa jahat yang menguasai dunia ini, yang membuat manusia jatuh dalam dosa, maka sebenarnya kita dapat dengan sadar, dapat dengan murni, dapat dengan jernih memahami dunia peperangan kita ini dengan baik. Musuh kita adalah iblis. Dan jika dia musuh yang sesungguhnya, maka saya juga harus dapat menjaga diri saya. Sebagaimana dia dapat menguasai orang yang kemudian menjadi alat untuk melukai hati saya, maka hal yang sama iblis juga dapat lakukan dengan saya kalau saya tidak menjaga hidup. Jadi pemahaman kita bahwa musuh yang sesungguhnya itu adalah kuasa-kuasa jahat menolong kita untuk menyadari siapa musuh kita sesungguhnya, membuat kita dapat senantiasa berdoa bagi mereka yang melukai kita, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa persoalan yang sama juga dapat terjadi dalam diri saya. Kalau dia bisa melukai saya, dia bisa membuat saya menderita, saya pun kemungkinan dapat melukai hati orang lain. Saya pun bisa membuat orang lain menderita. Kalau saya membuka diri saya untuk dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Ini poin yang kedua. Jadi mengapa kita perlu untuk memahami pemahaman bahwa musuh-musuh kita adalah penguasa roh jahat? Dia mengingatkan bahwa roh jahat itu sumber segala kejahatan, dan musuh kita itu bukan manusia. Ini tidak berarti bahwa kita melempar tanggung jawab kita. Mengapa? Karena kita juga dituntut untuk menjaga diri kita dari pengaruh yang jahat. Ketika kita melepaskan kewaspadaan diri kita, memberi ruang kepada pengaruh yang jahat, ya kita akan menjadi pelaku. Kita akan menjadi pelaku. Kalau kita memberi ruang kepada hal-hal yang jahat, kita akan menjadi alat iblis. Kalau kita memberi ruang kepada hal-hal yang jahat, kita akan menjadi alat setan untuk melukai, untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk membuat orang lain menderita. Siapapun itu. Maka kita perlu sadar, jika musuh kita ini adalah penguasa-penguasa kejahatan, roh-roh jahat di udara, maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita kemudian mempersiapkan diri kita? Bagaimana saya tidak kalah di dalam peperangan rohani? Bagaimana saya tidak dijatuhkan dalam peperangan rohani? Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga dari kesimpulan Rasul Paulus, yaitu perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Itu yang kemudian kita tangkap dari ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu
muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kata pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ini bukan pemerintah, bukan. Ini pemerintah di udara, atau iblis dan segala komplotannya. Itu yang dimaksud. Jadi yang pertama tadi kita diingatkan bahwa dunia ini adalah peperangan. Kedua, musuh kita yang sejati itu adalah penguasa-penguasa jahat di udara, sehingga musuh kita itu bukanlah manusia. Penguasa di udara ini juga berpotensi untuk mempengaruhi diri kita, sehingga kita perlu berjaga, kita perlu bersiap, kita perlu memperkuatkan diri kita. Dan yang ketiga, gimana caranya kita menguatkan diri kita? Kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Nah, di dalam ayat yang ke 10 dan 11 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ketika memahami iblis sebagai sesuatu yang jahat, memahami iblis sebagai sumber dari dosa, bukan melempar tanggung jawab kita kepada iblis. Karena kita diminta untuk kuat. Iblis sumber dari segala yang jahat, sumber dari segala dosa. Maka kamu harus menjaga dirimu kuat agar tidak dikuasai oleh iblis. Kamu tidak kena panah api si jahat. Kamu tidak menjadi alat kejahatan. Caranya adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kata bertahan ini akan saya jelaskan di dalam poin yang kedua. Di dalam pemahaman perang orang Romawi, ketika mereka disuruh menggunakan seluruh perlengkapan senjata, maka yang dikenakan itu adalah ketopong, pedang, baju zirah, ikat pinggang, kasut. Tapi kalau saudara nonton film-film Romawi, yang dilindungi itu bagian mana? Yang mana yang dilindungi? Siapa yang suka nonton film-film kuno Romawi? Depan. Belakang dilindungi nggak? Belakang nggak. Jadi baju zirahnya cuma di sini. 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 Belakang nggak. Nah, ketika kemudian kita disuruh bertahan di dalam peperangan rohani, maka gambaran itu mengingatkan ketika kita mau berperang, maka Anda tidak boleh mengambil langkah balik ke belakang. Artinya kalau sudah mau berperang, saudara begini, ini bolong. Bolong. Tidak ada penjaganya, tidak ada perisainya. Tidak ada yang membentengi belakang saudara. Maka perangnya itu harus maju. Karena ini yang dijaga. Saudara lari, saudara kena panah. Ini gambaran yang dipahami oleh Paulus ketika dia menulis surat. Makanya dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan. Kalau kamu lengkap, kamu kuat, kamu terjaga, kamu terlindungi, asal kamu tidak lari membelakangi musuh. Nah, gimana cara kita bertahan? Bagaimana cara kita kuat? Cara kita untuk tetap kuat adalah terus berperang melawan tipu muslihat iblis. Jangan pernah mundur. Ya, gimana supaya kuat kalau bertahan terus? Ya caranya gunakan selengkap senjata Allah. Untuk dapat bisa menang, terus mempersiapkan diri, siap untuk berperang, dan tidak mundur menghadapi tantangan kehidupan apapun. Untuk dapat mengalahkan iblis, saudara harus maju.
Untuk dapat mengalahkan iblis, saudara harus maju dengan kesiapan yang lengkap, menggunakan selengkap senjata Allah supaya kamu tegak berdiri. Tapi ketika kita lari, ini bolong, maka iblis dengan mudah mengalahkan. Ketika engkau lari dari peperangan hidup ini, kau akan kalah. Ketika engkau lari dari kenyataan, kau akan gagal. Lalu gimana saya bisa kuat dan bertahan? Berdirilah, tegaklah, kuatlah dengan menggunakan selengkap senjata Allah. Kita hanya bisa bertahan kalau kita menggunakan selengkap senjata. Dan kita memiliki prinsip untuk tidak lari dari pergumulan hidup. Tidak lari dari tantangan hidup kita. Tidak lari dari perjuangan hidup kita. Ini beberapa gambaran yang dapat menolong kehidupan orang-orang percaya untuk menang. Nada ini sama dengan apa yang sudah kita bahas, kita lihat minggu-minggu lalu, bahwa untuk dapat mengalahkan segala perkara jahat dalam diri kita, bukan dengan cara gimana ya saya lepas dari yang jahat, tetapi sibuklah, penuhilah dirimu dengan segala yang baik. Maka kalau ruang hidup kita sudah penuh dengan segala yang baik, tidak ada lagi tempat untuk yang jahat. Bukan saudara sibuk untuk mencari solusi gimana ya supaya saya bisa mengalahkan yang jahat. Saudara sibuk bertanya, yang jahatnya udah masuk. Tetapi ketika engkau sibuk dengan hal yang baik, memenuhi hatimu, pikiranmu dengan hal yang baik, kau maju terus dengan hal yang benar, maka pada saat itulah segala yang jahat itu tidak mendapat tempat dalam hidup. Inilah peperangan rohani yang sesungguhnya. Tidak lari dari perjuangan hidup itu, tidak lari dari tantangan hidup itu, tetapi tetap maju. Apa yang sekarang saudara perjuangkan hari ini? Jangan pernah menyerah. Engkau sedang memperjuangkan kehidupan rumah tanggamu, jangan menyerah. Engkau sedang memperjuangkan pekerjaanmu, jangan menyerah. Engkau sedang memperjuangkan masa depanmu, jangan menyerah. Engkau sedang memperjuangkan apa hal yang baik menurut hidupmu, jangan menyerah. Engkau sedang memperjuangkan hubunganmu dengan orang lain, jangan menyerah. Jangan menyerah. Engkau akan tetap dapat bisa bertahan kalau engkau memiliki prinsip untuk tetap maju, namun mempersiapkan diri dengan selengkap senjata. Minggu depan kita akan mulai belajar tentang apa senjata-senjata Allah yang menolong kita di dalam perjuangan rohani. Tapi hari ini saya ingin sampaikan bagian awal dari pemberitaan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ini dengan menjelaskan 3 poin dari kesimpulan Rasul Paulus. Pertama, bahwa hidup kita adalah sebuah peperangan. Kedua, bahwa musuh kita yang utama adalah kuasa-kuasa jahat, bukan manusia. Dan yang ketiga, kita akan tetap kuat kalau kita mau mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan kiranya menolong saudara. Tuhan kiranya memampukan saudara untuk tetap kuat menjalani hidup ini. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan beserta dengan saudara dan sudah mempersiapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang penting, hal-hal yang paling perlu dalam hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia tahu bagaimana Dia harus memperlengkapi saudara. Bukalah hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan berfirman untuk menyatakannya kepadamu apa yang sebenarnya dibutuhkan hatimu, dibutuhkan hidupmu untuk dapat bertahan menghadapi perjuangan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati? Oh, haleluya sekali. Saudara diberkati firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Haleluya, kita angkat satu pujian. Ini aku, semua milikku Tuhan, kuserahkan padamu. Benar ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti. Ada begitu banyak musuh-musuh di sekeliling kami yang tanpa kami sadari setiap saat menyerang kami ya Tuhan. Karena itu kami tidak dapat menanggulanginya ya Tuhan. Kami tidak dapat menyelesaikannya segala permasalahan kami. Karena itu ya Allah Roh Kudus, kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-rencana kami, setiap
kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai penuh seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang tahu jauh lebih banyak atas hidup kami. Engkau yang mengerti akan masa depan kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh permasalahan hidup kami, setiap cita-cita kami, setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan, mengandalkan Engkau ya Bapa, Engkau akan melakukannya dan Engkau akan membuatnya jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Tidak ada satupun yang bisa kami andalkan. Satu hal yang dapat kami andalkan dan kami andalkan, yaitu Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan, Sang sumber pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh iman. Haleluya, bahwa inilah hidup kami. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, sekarang duka, aku serahkan. Yang lalu yang kau jaga, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengantisipasi kepada kami bahwa musuh kami yang sebenarnya adalah bukan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa di udara yang tidak terbatas banyaknya ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami membutuhkan Engkau Sang Penguasa di dalam hidup kami, Sang Penguasa dunia ini ya Tuhan, yang sanggup mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Oleh sebab itu ya Yesus, ajar kami untuk peka dengan suara-Mu, ajar kami untuk dengar-dengaran akan suara-Mu, ajar kami terus untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, ajar kami terus untuk menyimpan setiap perkataan-perkataan-Mu, karena itu adalah senjata bagi kami untuk melawan segala siasat iblis yang siap menerkam kami. Ketika kami menyimpan akan setiap perkataan-Mu, kami boleh kuat, kami boleh menang ya Bapa, karena perkataan-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu secara luar biasa. Pakai dia Tuhan dengan urapan yang dari Allah. Terima kasih ya Bapa, jemaat-Mu sudah Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, Engkau motivasi ya Bapa, untuk hidup boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
kasih persembahan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ibadah hari Rabu, worship leader Saudari Sonia, firman Tuhan Bapak Gembala bertempat di gereja jam 5:30 sore. Ibadah youth, ibadah pemuda remaja bertempat di gereja, worship leader Saudari Priska, sharing firman Tuhan Saudari Daniel, musik Bapak Gembala. Jadi para muda-mudi, adik-adik remaja, silakan untuk datang ibadah remaja setiap hari Jumat. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, worship leader Saudari Elsa, singer Saudari Sarah, LCD Saudari Vita, cek suhu Saudari Eva, Aser Ibu Anton, musik semua tim musik. Haleluya. Ibadah sekolah minggu seperti biasa setelah ibadah raya sebagai worship leader, Kak Vita firman Tuhan Ibu Solatin bertempat di gereja. Haleluya. Demikian pengumuman gereja sepanjang minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat minggu hari ini. Undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelum kami pulang, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami semua ke dalam kami. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu, hamba berdoa kiranya berkat itu turun atas mereka, sehingga mereka senantiasa tetap ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu mereka terima menjadi sesuatu yang indah melalui berkat-berkat Allah yang tercurah atas hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Mereka diberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan mereka semua di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami hari-hari ini, yang tidak mudah dan penuh dengan pergumulan. Tuhan kiranya beserta dengan kami, menguatkan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus lihat kehidupan anak-anak. Engkau terus memberkati hidup mereka. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah, di bangku kuliah, atau apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya memberkati. Dan biarkanlah kami senantiasa menjadi umat Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan hantar kami, tuntun kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan tinggal atas hidup kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.